banyak sekali pelajaran ya, pelajaran yang bisa kita petik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Pertama dari kalimat wasta'inu. Ini fi'il amar. Fi'il amar artinya fi'il atau kata kerja yang ibaratnya perintah. Kita baik dalam hal dunia maupun dalam hal akhirat, dalam hal umum maupun dalam hal agama, begitu. Jadi semuanya minta tolongnya kepada Allah, gitu ya. Nah, ketika minta tolong kepada Allah berarti ada semacam ini ya, semacam larangan yang terkandung di dalam perintah itu. Jadi dalam perintah itu berarti terkandung larangan juga. Larangannya adalah jangan engkau minta tolong kepada selain Allah. Kalau sudah minta tolongnya itu diperintah kepada Allah, berarti jangan minta tolong kepada selain Allah. Ojo, jangan minta tolong ke gerumbul-gerumbul, ke batu, ke ake, ke keris, ke makam, ke pohon-pohon keramat, ke Mbok Dewi, Mbok Ndok, Mbok. Siapa itu biasanya ya dah? Ke Nyai Blorong, Nyai siapa lagi? Ganyang Siswanto. Kemudian siapa lagi? Jadi Nyai Ronggeng, sopo Pak Saiful Nyai Ronggeng tuh. Jadi sudah kalimat wasta'inu, minta tolonglah kalian itu kepada Allah. Tentu dibarengi ikhtiar. Dibarengi ikhtiar. Jadi doa itu number one. Menjadi pusaka doa Syekhul Mukminin. Doa itu adalah pedangnya orang beriman. Pedangnya orang beriman. Kenapa sih kita jadi pedang? Loh ya karena kita itu makhluk lemah. Kita itu makhluk lemah. Di mana makhluk lemah itu tentu sandaran kita kepada yang maha kuat. Siapa? Ya Allah. Ya Allah. Itulah. Ya, jadi Allah. Karena apa? Yang dibaca kita itu adalah sesuatu yang sifatnya private. Sifatnya sangat pribadi. Makanya sholat di situ sebagai instrumen. Maka pertama ya, wasta'inu, minta tolonglah kalian. Kenapa sih kita diperintah minta tolong? Dalam surat Al-Fatihah itu ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in itu kata dasarnya sama dengan ista'inu. Wasta'inu, ista'in, nasta'in sama. Ya, artinya apa? Minta tolong. Ketika kita di dalam surat kita bicara iyyaka na'budu, hanya kepada engkaulah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkaulah kami minta tolong. Berarti minta tolong itu harusnya hanya kepada Allah. Gitu loh. 17 kali kita baca itu iyyaka nasta'in. Ini untuk melaksanakan perintah ini. Wasta'inu, minta tolonglah kalian kepada Allah. Tuh. Nah, minta tolong ini ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Syarat pertama tentu adalah dengan dibarengi ikhtiar. Syarat pertama tentu dibarengi ikhtiar. Misalnya, kita minta tolong diberi kesembuhan karena sakit. Kita minta tolong, minta kepada Allah kesembuhan itu. Gitu loh.
Bukan kok minta kepada dokter, kepada dukun, apalagi enggak. Minta tolong kesembuhannya kepada Allah. Tetapi syarat pertama dibarengi ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Berobat. Nah, berobatnya ke dokter, berobatnya ke tukang pijet, berobatnya ke dukun beranak. Boleh kalau dukun beranak. Ya. Boleh, dukun pijet boleh. Yang enggak boleh itu dukun yang aneh-aneh. Yang nyuruh Anda untuk gorok ayam cemani. Ya kan, ayam yang hitam sampai lidah-lidahnya, nanti lidahnya sampean makan, jadinya lidah sampean hitam, gitu ya. Ya enggak gitu, jadi ikhtiarnya adalah minum jamu, itu ikhtiar, tetap minum obat, kesangkal putung, apalagi, asal enggak ke Ponari Sweet. Masa? Nah, bekam, itu boleh, tusuk jarum. Jadi minta tolong dalam hal kesehatan begitu. Demikian pula kita minta tolong Allah memberikan rezeki kepada kita. Mintanya kepada Allah. Mintanya kepada Allah. Karena yang maha pemberi rezeki Ar-Razzaq itu siapa? Allah. Sudah jelas. Tetapi pertama syaratnya harus dibarengi dengan ikhtiar. Nyapa? Yo nyambut gawe rek. Aja kok meneng wae apa nyambut gawe. Nyambut gawe itu apa sih? Ya bekerja apapun yang penting halal dan thayyib. Itu yang pertama. Yang kedua, itu harus berdoa itu harus dengan khaufan wa tama'an. Ayo, itu khaufan wa tama'an. Khaufan wa tama'an. Berdoa itu syaratnya. Saya ulangi, berdoa itu syaratnya harus dengan khaufan wa tama'an. Kenapa kok harus khaufan wa tama'an? Karena ketika kita berdoa itu harus benar-benar merasa menghadap Allah yang maha segalanya. Kenapa? Karena kalau sampean dan saya saja menghadap bupati, gubernur aja pasti dengan, ya kan ada rasa segen lah. Apalagi ini kepada Allah yang maha kuasa. Bupati, presiden, gubernur itu bukan maha kuasa, plus kuasanya diberi mandat oleh rakyat kok. Yang maha kuasa itu yang tidak diberi mandat oleh siapapun, siapa ya, hanya Allah. Maka kita berdoanya itu harus penuh harap. Penuh harap. Khaufan itu penuh rasa takut, waqamaan dan penuh rasa harap. Jadi donga itu jangan kok asal donga diterima gak diterima. Ojo. Hati kita itu harus penuh harapan bahwa itu diterima. Penuh harapan dikabulkan. Yakin gitu loh bahwa itu didengar oleh Allah. Ya. Apa dasarnya? Buka surat Al-A'raf ayat 56. Coba dibuka. Surat Al-A'raf ayat 56 tentang betapa kita minta kepada Allah itu harus dengan khaufan wa tama'an. Yo, coba dilihat. Yang belum baca tadi, ayo, yang belum baca tadi, monggo dibuka di surat Al-A'raf ayat 56. Artinya saja dibaca, ayo. Monggo, artinya saja. Kalau belum bisa baca Arabnya, dibaca artinya saja. Silakan. Tahu dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Jadi yang dimaksud dengan khaufan wa tama'an, kamu itu kalau berdoa itu dengan khaufan penuh rasa takut. Rasa takut apa? Rasa takut nanti tidak diterima. Wa tama'an dan penuh rasa harap. Rasa harap agar dikabulkan. Jadi jangan mau tuh di nina bobokkan oleh sing penting dongo. Ora usah wedi gak dikabulno bareng ora usah.
Niku suudzon nang Gusti Allah. Ora ngono. Ndak gitu maksudnya, kita bukan suudzon kepada Allah. Kita itu loh khawatir kalau ada hal-hal dari kita, kesalahan kita yang membuat Allah tidak berkenan. Jadi refleksinya kepada diri kita, bukan suudzon kepada Allah. Kita takut kalau tidak diterima, khawatirnya ada hal-hal yang tidak kita sadari yang membuat doa kita tidak diterima. Begitu mikirnya. Bukan kok sementing dongo, tapi kita tidak neliti sama sekali diri kita. Asal dongo, padahal syarat-syarat dongo nggak kita penuhi, terus nanti ketika berdoa tidak dikabulkan, nyalain Allah. Ya toh, nyalain Allah karena kok nggak dikabulkan. Padahal bukan karena Allah tidak mengabulkan, tapi karena syarat-syarat kita berdoa tidak kita penuhi. Saya ulangi, karena syarat-syaratnya berdoa tidak kita penuhi. Misalnya dengan khaufan wa tama'an tadi. Jadi begitu dulu ya, berpikirnya itu berpikir tentang bagaimana agar kita itu tidak melihatnya pemindahan ini tuh jangan. Nah, yang kedua, ketika kita berbicara tentang doa, minta selain khaufan wa tama'an juga harus dilakukan. Kalimat selanjutnya itu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Syarat yang ketiga adalah dengan sabar, bis-sabri, dengan sabar. Jadi kalau sampean dan saya ndonga meminta tolong kepada Allah, syaratnya sabar. Tidak boleh rusak-rusuh, tidak boleh kesusu. Kenapa? Ya karena kita minta kok ngatur-ngatur. Ya Allah, jadi saya itu butuh rezeki ya Allah. Pertama, syaratnya ya, rezeki saya harus banyak. Segera ini, besok saya mau beli mobil itu, harus ini segera ini ya Allah. Lalu yang ketiga, gini ya Allah, gimana agar saya dapat uang banyak dan segera itu, nggak usah repot-repot gitu loh, nggak usah repot-repot loh kerjanya itu, yang enak-enak gitu loh. Ya Allah ya, itu. Lalu yang keempat, gini ya Allah, meskipun saya minta uang banyak, kemudian kerja nggak susah-susah dan segera, itu tolong jangan disyaratkan saya harus beribadah kepadamu, gitu janganlah. Nggak harus itu, saya kemudian harus taat, puasa, nggak usah lah. Saya tak sakarap saya sendiri lah, ya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat gini ya, jadi saya itu kalau sudah punya harta banyak, itu tolonglah jangan disuruh sedekah-sedekah gitulah. Nanti kapan saya jadi kaya? Nanti lah gimana kok? Jangan kok nyuruh wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah rezeki yang aku berikan kepadamu. Nggak usah gitulah. Tolonglah kalau memberi saya rezeki itu ya serahkan gitu aja, nggak usah suruh-suruh saya lalu nyedekahkan, itu jangan. Kita kan gitu dah. Ayo, ngaku coba. Ayo, siapa yang enggak? Ini sampean itu enggak begitu, tetapi aslinya begitu. Cuma saya bahasakan begitu. Ayo. Coba ngomong ayo. Nggih, Gus. Lah coba apa ya Mas Adi? Mas Adi. Kalem. Coba dong, kita lah gitu dong. Dongo itu pertama itu kalau dibiasakan misalnya kita dengan bahasa yang sederhana itu kan, ya Allah, jadi gini ya, tolong duduk sebentar kan gitu kita itu. Seolah kita karena saking sibuknya loh. Kenapa saya bilang gitu? Nah kita itu seringkali begitu ya. Pertama, kita itu minta kepada Allah hanya berdoa itu kencang itu hanya ketika kita butuh. Ketika kita lagi ada masalah, biasanya gitu. Sehingga pas sibuk kita enggak ada. Jadi ketika kita ada masalah baru sini toh, ya Allah sini. Gitu tuh kita seolah tidak sopan banget loh. Saya ini pertama ya kita itu biasanya, ya Allah sebentar ya, saya sebentar aja di masjid ini. Kan gitu. Saya sebentar aja ini, mau sholat sebentar aja, tolong diperhatikan. Gitu kita itu. Jadi ya tidak mau wiritan, tidak mau lama sholatnya. Sholat ya sebentar aja, itu kan sama dengan begitu. Ya Allah, tolong perhatikan, saya akan ngomong sebentar aja.
Makanya ketika wes nang sholat, nang cepat, nang sini kan gitu kan. Berarti kan saya itu. Ya Allah, saya sholat sebentar aja. Pertama, tolong beri saya rezeki yang banyak. Tolong ini. Ya, banyak, syaratnya harus banyak. Yang kedua, tolong segera. Ini segera ini, harus segera loh ya. Itu. Terus yang ketiga, ketika nanti sudah jenengan beri banyak dan segera, itu tolong jangan saya dikasih syarat harus taat, harus beribadah. Nggak usah lah, biarkan saya semau saya lah. Ya. Terus yang keempat, juga nggak usah saya dikasih syarat. Kamu kalau sudah dapat rezeki, itu infakkanlah untuk agama. Anfiku mimma razaqnakum anfiku mimma razaqnakum. Infakkanlah apa yang aku berikan rezeki kepadamu. Nggak usah gitu, terserah saya lah. Nah kalau nanti saya infakkan, saya kapan kayanya? Gitu loh. Kapan? Apalagi yang kelima, janganlah. Masa saya diperintah katanya lantanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Belum disebut baik kecuali kamu memberikan barang yang kamu cintai. Lah kalau yang kelima misalnya saya harus memberikan barang yang dicintai, lah terus gimana saya? Ya enggak usah lah gitu-gitu itu. Kita kan gitu tuh. Ayo siapa yang enggak gitu angkat tangan. Saya pengen tanya di sini. Ayo. Coba pengen lihat wajahnya. Mana? Ayo. Bangun semua. Ayo bangun semua. Saya pengen jawabannya gitu enggak kita kira hatinya. Ayo. Siapa yang jawab tidak? Pengen lihat saya. Tapi jangan banyak-banyak kan gitu. Apa-apa itu? Iya, tapi jangan banyak-banyak kalau menyuruh itu gitu loh. Ya, gitu juga. Iya, ditambah gitu. Bu, ya kalau nyuruh-nyuruh kita itu jangan banyak-banyak gitu loh. Sedikit aja gitu loh. Sholat itu kalau bisa dikurangi ya jangan 5 kali lah. Ya maghrib aja lah. Biar gak keju sikilku ini kan ngono toh. Ayo apa? Siapa yang mau nyoba ngomong lagi? Kita ngajinya santai aja. Ayo. Apa Pak Yaya? Iya, Gus. Saya rasa manusiawi, Gus. Kalau namanya minta itu, Gus. Namanya minta, itu kan minta, aku berharap. Iya, betul. Pasti betul. Yang terbaik, yang terenak, yang termudah. Itu, Gus. Pasti yang tercepat tambahi. Yang namanya minta begitu kan masa minta. Ya nanti nggak apa-apa lah gitu, atau sedikit saja. Kalau minta pasti yang banyak, cepat, enak. Itu Gus, manusiawi, Gus. Dan nggak pakai syarat apa-apa, ya kan? Jelas tuh, jelas. Oke, jadi kalau seandainya Pak Yayan punya anak buah, kan gitu kan? Punya anak buah nih Pak Yayan. Lalu manusiawi kayak gitu, Pak Yayan, saya ini stafmu. Kamu itu tolong gaji saya yang banyak. Yang kedua, tolong segera. Sebelum tanggal 1 itu udah dibayar lah. Bila perlu setengah bulan itu udah dibayar untuk 1 bulan. Yang ketiga, saya kalau sudah digaji itu jangan kasih beban tugas yang banyak-banyak. Terserah saya. Gitu. Lalu yang keempat, begitu saya kasih gaji, itu nggak usah lah disuruh iuran apa, tabungan apa, nggak usah lah. Kira-kira Pak Yayan sebagai bos, gitu anak buah sampai ngapain? Manusiawi oke gitu atau gimana? Jawabannya gampang, Gus. Jawabannya gampang. Kamu bikin aja perusahaan sendiri, nggak usah kerja sama saya, gitu aja. Nah, berarti kalau Pak Yayan sebagai manusiawi lalu minta gitu kepada Allah, lalu Allah kira-kira berfirman seperti Pak Yayan gitu ya. Kamu bikin aja alam sendiri, nggak usah ikut alam saya gitu kan? Ya itu dia. Jadi artinya apa dulu? Kita diperintah di sini itu wasta'inu bisobri. Kamu itu siapa kok ngatur-ngatur aku itu? Kamu itu jongos lagaknya bos. Ya opo karepmu. Makanya di sini itu. Jadi kita harus pahami bahwa Allah ketika belum mengabulkan doa kita, itu bisa jadi memang Allah pertama sedang menguji kita. Kedua, bisa jadi Allah sedang memberikan yang terbaik, belum waktunya. Dan macam-macam. Jadi kalimatnya bisobri itu sabar. Nabi Nuh itu nabi.
bukan hanya nabi, tapi ulul azmi. Nabi dengan tingkat elit tuh. Tingkat elit. Loh begitu, hari ini misalnya, itu diberitahu Allah, sampaikan kepada umatmu, wahai Nuh, bahwa kalau kamu tidak taat kepadaku untuk taat kepada Allah, maka bumi akan ditenggelamkan. Kan? Nah, itu sebagai jawaban doanya Nabi Nuh karena umat tidak kunjung percaya. Lalu kemudian orang, apa tuh Nuh kamu itu? Karena di daerah perbukitan itu. Nah, kemudian Nabi Nuh diperintah Allah untuk bikin perahu dengan bimbingan Allah, bikinlah perahu. Diketawain, mau bikin perahunya di atas bukit kok. Mana mungkin perahu kok di atas bukit? Bikin perahu ya di pinggir sungai, di pinggir perahu, diketawain. Begitu, ternyata ya Allah kabulkan doa. Enggak datang setahun, enggak ada banjir. Perahu sudah jadi 5 tahun enggak jadi banjir. Wah, kan berdoa terus ya Allah kabulkanlah karena saya sudah menyampaikan akan ada bencana. 10 tahun tidak ada banjir. Sampean gimana? Sabar nunggu doa tadi. 20 tahun tidak ada banjir. Orang yang ngolok-ngolok udah mati. 30 tahun nggak ada banjir. Itu sudah generasi kedua yang ngolok-ngolok itu. 40 tahun baru banjir datang. Bayangkan. Sampean yo sabar itu. Nah, jadi sabar itu jangan kok kemudian. Maka syarat yang keempat, kelima dari doa itu adalah laksanakan dengan wassalah. Dengan doa atau dengan sholat. Sholat. Makanya sholat itu menjadi satu imaduddin. Apa? Tiangnya agama. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Jadi itu tadi ya. Syarat-syarat doa tadi itu kita harus lakukan itu dengan penuh khaufan wa tama'an. Yang kedua kita harus lakukan dengan pertama tadi apa syaratnya tadi? Kemudian yang ketiga dengan sabar, yang keempat dengan sholat. Artinya sholat itu harus kita penuhi dengan apa? Tidak hanya yang wajib tetapi juga yang sunnah. Apa itu tahajud? Apa itu duha? Apa itu qobliyah ba'diyah? Apa itu witir? Apa itu fajar? Dan seterusnya tuh lho. Jadi itu syarat-syarat yang harus kita penuhi. Dan banyak lagi. Syarat yang kelima, selain pertama tadi ikhtiar ya, selain doa yang dikabulkan harus pertama itu syaratnya adalah itu. Jadi yang selanjutnya adalah yang kelima itu kita harus lakukan dibarengi dengan sedekah. Biar doa kita diterima. Sedekah. Jadi lanjutkan itu dengan sedekah. Itu loh. Kemudian yang keenam, tambahi juga dengan minta tambahan doa, pertolongan dari teman atau orang-orang yang dekat kepada Allah. Jadi minta bantuan doa. Jangan sampean minta bantuan doa, sampean sendiri nggak berdoa. Yo opo. Jadi berdoa itu dikabulkan, hajat itu dikabulkan kalau sampean berdoa lalu minta bantuan doa kepada orang yang dekat pada Allah. Baru nyambung doanya itu. Itu ibarat gini, sampean bawa proposal, kalau sampean haturkan sendiri kepada bupati, presiden atau apa, sampean kan tidak terlalu kenal, ya toh. Nah, nanti itu bisa nyantol di mana-mana kan ibaratnya begitu. Nah, minta pertolongan kepada orang yang dekat kepada Allah itu kayak misalnya orang ada bupati presiden punya ajudan lah, orang dekat gitu. Lalu kita kenal sama itu, kemudian tolong ya proposal saya ini, saya sudah bikin proposal, tolong diaturkan kepada ini. Nah, kayak semacam begitulah. Sehingga selain kita bikin proposal, ikhtiar, kita juga berdoa langsung kepada Allah, mudah-mudahan kita juga diterima, kita juga minta tambahan. Jadi itu hanya semacam tambahan. Kenapa? Memang syaratnya kita berdoa itu diminta Allah berdoa langsung. Tapi kan kadang kita itu terhalang oleh dosa, terhalang oleh kekurangan ini itu, sehingga kita juga minta bantuan doa. Tapi bukan kepada orang yang meninggal loh ya. Minta bantuan doa kepada orang yang masih hidup, sesama yang masih hidup. Terutama orang-orang saleh, ya, orang-orang yang memang dekat sama Allah. Itu
Lalu yang terakhir, syarat kita berdoa itu adalah yang di sini, khusyuk. Nah, dalam ayat ini disampaikan khusyuk, fokus benar tulus. Makanya di sini sholat itu ada syaratnya. Selain wassalah, itu yang ketujuh, syaratnya adalah wa innaha lakabiratun. Sholat itu berat. Sholat itu berat. Sholat itu tidak mudah. Kenapa kok tidak mudah? Karena nyembah barang gaib. Kalau minta tolongnya kepada orang yang kelihatan, kepada patung, kepada salib misalnya, kepada gerumbul, bebatuan, akik, keris, gampang kelihatan. Mbah Sondo Dipuro mangun Raja panane kula nyuwun bondo ingkang kathah sedaya kelihatan tuh. Tapi kalau minta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa? K-nya ini kan dhamir anta. Anta itu engkau. Lah engkau sampean sedang bicara dengan siapa? Kalau kata ganti kedua itu kan berarti hanya dua orang atau dua pihak. Berarti antara kita sama Allah. Anta. Lah kan berarti kita ngomong matur sowan menghadap kepada siapa? Allah. Nah ini yang kemudian berat. Susah. Ngomong sama barang gaib. Sehingga apa? Di sini. Tapi itu tidak berat illa kecuali alal khosyi'in. Bagi orang-orang yang khusyuk itu bisa. Khusyuk. Nah, maka syarat akhir tadi itu adalah khusyuk. Ya, khusyuk. Harus khusyuk. Terus ya apa Gus? Gimana caranya biar khusyuk? Kan gitu. Ada kursus sholat khusyuk, bayar 3,5 juta. ada ya Allah, saya sampai ada kursus sholat khusyuk, bayar 3,5 juta. Ya opo caranya? Saya nggak tahu itu. Jadi apa maksudnya sholat khusyuk? Khusyuk itu dimulai dari awal. Kita itu memang ketika sholat itu sudah sejak akan sholat niatnya itu sudah sejak awal itu. Ya Allah, saya akan menghadapmu ya Allah. Itu sudah sejak sampean di kerjaan, nanti saya itu sudah begitu sampean ke tempat wudhu, itu sudah tempat wudhu sudah segala persoalan duniawi ditaruh dulu, nanti digarap lagi, taruh dulu, lalu ambil air wudhu. Ambil air wudhu itu dengan apa? Dengan tata tertib yang tamam. Misalnya syarat tamam, bersihin tangan ini dengan dari segala macam kotoran, dari segala macam apa? Daki-daki, dari segala macam cat, itu kan nggak bisa tembus itu, dari segala macam trutoh apa segala macam getah bersihin semua. Lalu baju juga harus rapi, harus bersih suci, tempat harus rapi bersih suci, macam-macam. Lalu wudhu. Ketika wudhu juga gitu. Pertama adalah membasuh, saya lakukan yang sunnah dulu, berkumur, bersihkan itu. Malah Nabi itu bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku akan aku wajibkan untuk bersikat gigi atau bersiwak setiap kali mau sholat. Kumur, bersihin dari kotoran. Biar nanti nggak makan sambil ngunyah-ngunyah sisa makanan. Lalu menghirup di hidung. Dikeluarkan biar kotoran hilang. Baru kemudian berwudu, yang namanya membasuh muka ya semua, jangan cuma sebagian. Sampai telinga-telinga ini. Kemudian tangan, ilal marofik. Pastikan siku kena. Pastikan. Kalau nggak kena, nggak sempurna. Kemudian ini sampai juga dari kanan dulu baru ke tangan kiri. Jadi mulainya dari ujungnya nih, ya, dari sini ke sini, jangan dari sini kebalik itu. Kemudian apa? Famsahu biru'usikum, kepala ya kenakan semua, jangan cuma di alis tok yang kanan kepala, semua rambut belakang. Kalau sini 1, 2 atau 3, tapi kalau sekali tangan 2 ya langsung sini. Dan kaki itu ilal ka'bain, sampai mata kaki. Kenakan semua. Di sela-sela jari itu dibersihin juga. Jadi yang kaki kanan dulu baru kaki kiri. Pada saat itu sudah mikirnya itu Allah. Sudah mikirnya itu sudah saya mau berdoa kepada Allah, mau sholat. Dan tidak ngomong apa-apa sambil ya Allah bersihkan, sucikan hati kami, pikiran kami, wajah kami semuanya. Lalu dari tempat wudhu sampai tempat sholat, sudah jangan ngomong apa-apa lagi. Tidak usah buka HP. Sudah, nanti kalau sama mau sholat buka HP, pas sholat itu mikir apa yang ada dalam pesan WA,
status, udah real udah tutup. Langsung masuk tempat sholat, kemudian sholat tahiyatul masjid kalau di masjid. Sudah, setelah itu nunggu qomat. Setelah nunggu qomat juga jangan ngomong apa-apa lagi, menghadap khusyuk pada Allah. Ibaratkan sampean seperti di ruang tunggunya mau menghadap pejabat tinggi. Wis gak wani ngomong apa-apa. Yang mau dipikirkan apa? Aku nanti ngomong apa ya? Gimana bahasaku ya? Wis gitu tok ya toh? Nah, begitu sudah dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, qomat itu seperti panggilan siapa? Ajudannya Allah, ajudannya bupati atau presiden. Ini panggilan siapa? Siapa menghadap? Kita itu mudah-mudahan begitu. Menghadap Allahu Akbar, sudah itu enggak ada urusan-urusan duniawi, ditinggal di belakang. Maka iya karena itu, iya karena nasta'in. Ya, nanti besok saya akan terangkan lagi tentang pernah sholat khusyuk itu dilombakan aja. Ali bin Abi Thalib yang paling dianggap khusyuk aja ketika terakhir. Nanti siapa yang paling berhasil sholat khusyuk akan dapat hadiah beberapa, bisa milih ini, sutra warna merah, warna biru, warna itu bisa. Semua ada yang 1 rakaat gagal, ini gagal. Akhirnya yang terakhir itu Ali bin Abi Thalib itu sampai berhasil khusyuk. Nah, begitu ditanya, sudah berhasil? Alhamdulillah khusyuk. Tidak mikir apa-apa kecuali cuma Allah. Nah, ini hadiahnya. Tidak ya Rasul. Kenapa? Karena saya kalah. Kenapa? Waktu mau salam, saya mikir, saya nanti ambil sutra yang hijau atau merah. Padahal khusyuk mulai awal sudah. Jadi khusyuk tidak mudah. Tapi ya itu kisah insya Allah. Ya, kenapa? Bagaimana cara khusyuk? Ayat yang selanjutnya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Syaratnya adalah apa khusyuk? Dia benar-benar merasa bertemu Allah. Yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi mulaku di sini ada 2 makna. Sekali lagi mulaku ada 2 makna. Makna pertama adalah bertemu ketika sholat saat itu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, merasa iya karena butuh, iya karena kayaknya itu hanya kepada engkau. Kayak saya misalnya ngadep Pak Majukan, hanya kepada engkau Pak Majukan. Saya ini minta tolong dalam hal ini. Itu ngomong sama Pak Majukan di depannya. Sama ketika kita sholat, merasa di sini ada Allah, lalu iya karena butuh, iya karena nasta'in. Itu tafsir pertama dari mulaku, bertemu Allah waktu sholat. Lalu yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, juga yakin bahwa nanti akan bertemu Allah di akhirat. Yakin akan mendapat balasan Allah di akhirat. Hakul yakin. Itu yang akan membuat sholat kita khusyuk. Itu yang akan membuat sholat kita berasar pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholatnya khusyuk bertemu Allah, maka bisa merubah sikap mencegah perbuatan mungkar. Sebelum sholat pelit, sesudah sholat tidak pelit. Sebelum sholat pemarah pendam, setelah sholat penyabar pemaaf. Sebelum sholat yang dipikirkannya dunia, maka setelah sholat dunia akhirat. Sebelum sholat suka ngerasani tonggo, setelah sholat tidak ngerasani tonggo. Itu kalau ketemu Allah. Tapi kalau sholatnya hanya mikir lain-lain, komporku udah tak matiin belum, sandalku tadi di mana, besok kreditan bayar apa, statusku tadi di like berapa orang, ya akhirnya nggak ketemu Allah, nggak mulaku rabbihim, akhirnya apa, nggak ada perubahan sikap, sebelum sholat pelit, setelah sholat yo tetap bahkan tambah pelit, dan seterusnya. Akhirnya sholat sejak kecil sampai tua nggak ada perubahan sikap, akhirnya syarat sholatnya sah tapi nggak diterima, akhirnya orang yang sholat sama enggak sholat sami mawon. Sehingga apa? Syaratnya kita harus berdoa kepada Allah khusyuk. Monggo, ada yang mau ditanyakan 1-2 karena waktunya sempit. Silakan. Monggo. Untung Gus. Izin Gus. Ya. Permisi sebelumnya. Pak Yan, silakan. Dulu Pak Yayan tua Majukan. Bentar. Mohon izin, Gen. Pertanyaannya agak nyerempet dan agak sensitif, Gus. Terkait ini minta bantuan dalam hal kita berdoa kepada Allah, itu Gus. Terkadang itu kan dikemas menjadi sebuah acara atau menjadi sebuah ritual. Gitu. Misalnya sebelum mengadakan sesuatu acara itu kita berdoa. Nah, berdoanya tuh malah mengundang ya ada pandang bulu gitu. Misalnya tangga semua diundang. Mohon bantuannya biar acaranya lancar gitu misalnya. Nah, seperti itu.
Jadi tidak kaidah seperti Gus tadi minta bantuan kepada orang yang dekat kepada Allah itu di situ syaratnya tidak terpenuhi karena kita mengundang secara keseluruhan gitu kan Bapak Nabi. Atau misalnya dalam hal 3 perkara yang putusnya sama seseorang itu setelah meninggal, misalnya putusnya itu kecuali anak soleh yang berdoa kepada orang tuanya. Nah, karena merasa si anak itu bukanlah sebagai seorang anak soleh gitu. Nah, dia berdoa untuk orang tua itu akhirnya manggil orang-orang di sekitarnya dan sebagainya untuk minta bantuan berdoa ditujukan kepada orang tuanya karena dia sadar dia bukanlah sebagai seorang anak soleh. Nah, ini kan terkait kebiasaan di masyarakat seperti itu, Gus. Mohon pencerahannya, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Yang pertama adalah ketika kita berdoa meminta agar orang-orang yang itu doa, entah doa bersama mau kegiatan apa, siapapun kan. Nah, saya tadi bilang bahwa orang-orang yang dekat kepada Allah itu tidak hanya orang-orang yang soleh ya, tetapi orang-orang yang dizolimi juga. Ya, itu dekat loh kepada Allah. Artinya apa? Bukan dekat dalam arti kemudian dia baik atau apa, tapi doanya itu terkabulkan loh. Nah, sehingga mungkin ya husnudzon kita yang pertama itu bahwa ada di antara mereka adalah orang-orang yang terzalimi yang kemudian kita minta. Yang kedua, tidak apa-apa sebenarnya kita melakukan doa bersama itu. Asumsinya adalah bahwa Allah itu ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu maka akan aku kabulkan. Ya, siapapun itu berdoa untuk siapapun itu. Jadi kalau Pak Yan buka di surat Ghafir ya ayat ke-60. Surat Ghafir, coba dibuka Pak Yan. Surat Ghafir. Ya, surat Ghafir ayat ke-60. Ghafir. Ayat 60. Ya. 60 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah padaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Shadaqallahul adzim. Nah, perintah itu sebenarnya untuk siapapun, untuk siapapun. Jadi kalau tadi saya akan bahwa sampean bisa tambahan sebagai tambahan kan saya suruh sebagai tambahan karena siapapun bisa berdoa meskipun dia belum dekat, belum token kepada orangnya. Sama juga dengan tadi. Jadi minta bantuan doa kepada siapapun boleh gitu. Misalnya gini, Pak Yan minta agar saya misalnya mendoakan orang tua Pak Yayan yang sudah meninggal atau bukan hanya Pak Yan, siapapun lah meninggal boleh sebenarnya. Asalkan yaitu tadi syaratnya adalah yang meninggal adalah orang-orang yang memang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik, gitu loh. Itu aja sudah. Kita boleh sesama muslim itu mendoakan orang yang meninggal, boleh. Asalkan yang meninggal itu benar-benar muslim, benar-benar orang yang wafat husnul khotimah. Itu dengan dasar apa? 2. Pertama, ketika Rasulullah Muhammad SAW mengunjungi makam orang-orang beriman, mendoakan assalamualaikum daru qaumil mu'minin fa inna insyaallah bikum lahiqun. Wahai salam sejahtera untuk kalian wahai orang-orang beriman yang telah meninggal di dalam alam barzah dan insyaallah aku akan segera menyusul kalian. Yang kedua, Rasulullah punya berdoa li walidayya wali jamil muslimin muslimat untuk orang tuaku baik dan juga untuk muslim laki-laki muslim perempuan mukmin laki-laki mukmin perempuan al ahya'i minhum wal amwat untuk mereka yang meninggal maupun yang hidup astaghfirullahaladzim ya Allah ampunilah dosa kami. Jadi mendoakan juga. Nah sementara kenapa kok tidak boleh kalau itu meninggal dalam keadaan kafir atau musyrik? Rasulullah pernah izin kepada Allah untuk berziarah kepada ibu yang meninggal di saat sebelum masuk Islam, sebelum adanya Islam. Diperkenankan untuk berziarah. Lalu kemudian ketika di makam Rasulullah meminta izin untuk berdoa, mendoakan ibu beliau. Tapi sama Allah jangan. Kita tidak usah berdebat kenapa jangan, tapi yang jelas ibu beliau meninggal sebelum masuknya Islam. Sehingga sebenarnya tidak apa-apa meskipun kita
belum merasa soleh, minta bantuan itu, memang ada dasarnya, syaratnya itu. Asalkan ya itu tadi, dilakukan dengan cara seperti Rasulullah, tidak dengan misalnya ritual-ritual yang tidak diajarkan Rasulullah, atau ritual-ritual yang masih mengandung unsur-unsur tradisi selain tradisi Islam. Jadi tetap harus sesuai dengan Rasulullah, ya, mendoakan kapanpun, dimanapun, tidak terhitung hari atau apa. Jelas nggih? Saya rasa itu kajian kita. Alhamdulillah semangat. Ini hari Senin, kita harus tetap semangat untuk menyongsong ridha Allah. Jadi ada 7 syarat doa tadi ya. Jangan nyuruh-nyuruh Allah seenaknya, apalagi memberi syarat-syarat. Kita tetap harus awali dengan ikhtiar. Berdoa itu harus ada 7 syarat. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu Injing besok. Saya pengen besok semuanya sudah hafal 7 syarat itu, akan saya tanya besok. Ya, saya tanya besok ujian. Semoga Allah merahmati kita dengan kesehatan jasmani rohani, dengan rezeki yang halalan thayyibah. Masalah-masalah kita diberikan pertolongan Allah untuk diselesaikan, dan kita diberi ampunan, ridho, tuntunan dalam siratal mustaqim ila akhir hasan. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma fil mu'minina wal muslimat. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadaita. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma ta'afana al-bala wal waba qad hasdina min al-jinn syaitan sayyidu rabbana natina min nas. Allahumma arfa' darajatana fi dunya wal akhirah husnul khatimah rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yadurruna bismillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah. Sebelum saya akhiri, saya ingin disclaimer ya. Jadi tentang doa terhadap orang tua tadi, jangan kemudian ngentengke ya. Yang penting ngundang tonggo berdoa. Sampean harus soleh dulu, karena memang syarat di situ. Bahkan ada yang mengatakan kalau itu bukan anaknya tidak bisa diterima, karena hadis itu memang harus anaknya, anak yang soleh. Ada yang mengatakan begitu loh. Tetapi saya berharap bahwa siapapun bisa mendoakan orang lain yang sudah, tapi ya tidak usah dengan cara ritual-ritual yang ya hari apa segala macam, kemudian apalagi mengentengkan wis gak perlu soleh, yang penting undang wong. Nah, ini jangan ya. Yang utama yang harus mendoakan itu adalah anak, karena itu sebagai apa? Bukti bakti kita. Makanya harus berusaha soleh biar nggak gampang ngentengke, ya kan? Jangan kemudian mengandalkan orang soleh biar tetangga, jangan. Yang utama sampean semua sebagai anak untuk bakti kita kepada orang tua. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an.